A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita segala kenikmatan, ya. Nikmat umur, nikmat usia, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maka dari itu mari kita syukuri nikmat umur ini dengan menggunakan umur kita sebaik mungkin, dengan menggunakan kesempatan hidup ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah, tentunya yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian sholawat berserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, ya, Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang sampai hari ini alhamdulillah kita semua masih tetap belajar untuk istiqomah dan konsisten di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, di dalam meneruskan risalah dan perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita di dalam mengikuti sunnah beliau ini, nanti di yaumil akhir kelak ini menjadi bukti, menjadi saksi, ya, sehingga Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Rasulullah mau memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, sahabat semuanya dimanapun Anda berada di sini, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan di video sebelumnya, ya. Ya, maka untuk di pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas terkait nilai manusia, ya. Yang dimana nilai manusia di sini nanti terdiri daripada dua, ya. Ada nilai manusia yang disebut dengan khairul bariyah, nanti ada juga yang disebut nilai manusia syarrul bariyah, ya. Gitu, ya. Jadi ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Nah, di sini kita akan masuk di pembahasan khairul bariyah, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan khairul bariyah? Mari kita bahas bersama-sama di sini, ya. Sebagaimana kita pahami bahwa salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjalani ujian, ya. Jadi tujuan daripada penciptaan kita salah satunya adalah untuk menjalani ujian, ya. Sehingga Allah mengetahui siapa yang terbaik amalnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dari dasar inilah, ya, jelas bahwa nilai manusia itu tergantung daripada amalnya. Ya, sebagaimana tadi ayat yang saya kutip di muqaddimah, ya. Allah berfirman, ya, di dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah, Dia yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Nah, kemudian ayat-ayat
tentang amal ya, di sini banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang amal. Maka ayat pertama di sini Allah berfirman di Quran surat At-Taubah ayat ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah akan melihat hasil usaha kamu. Demikian Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian juga di Quran surat Az-Zumar ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun." Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah kamu pada tempat kamu masing-masing. Sesungguhnya aku juga bekerja. Nanti kamu akan melihat hasil yang kamu usahakan. Kemudian di Quran surat Al-Ahqaf ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikullin darajatum mimma 'amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan kemuliaan atau derajat tiap-tiap orang itu diukur dari amalnya, agar mereka dibalas dengan amal-amalnya yang mereka tidak dirugikan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 19. Nah, jadi jelas ya di sini Allah menciptakan kita itu untuk menguji kita supaya Allah bisa melihat atau mengetahui siapa yang terbaik amalnya di antara kita ya. Jadi tugas kita hari ini adalah mengerjakan amal ya. Mengerjakan amal, baik amal ibadah maupun amal soleh ya. Karena antara amal ibadah dan amal soleh ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, nanti kita akan jelaskan ya, apa itu amal ibadah, apa itu amal soleh ya. Yang jelas hidup ini adalah untuk beramal ya. Kita turun ke bumi ini adalah untuk beramal. Ya, baik beramal soleh ataupun beramal ibadah. Kemudian lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 112. Ini berkaitan dengan bentuk amal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Ya, jadi dalam bentuk amalnya di sini dasar ayatnya di Quran surat Al-Imran ayat 112. Amal yang seperti apa? Yaitu amal yang bergantung kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia, kepada Allah dan Rasulnya yang standarnya adalah Quran dan Sunnah. Nah, sesuai dengan subjek dan objeknya, amal manusia terbagi menjadi dua. Jadi amal manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu amal yang berhubungan dengan Allah. Yang pertama, ada amal yang berhubungan dengan Allah, yaitu yang disebut dengan hablum minallah. Dan amal yang berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya, yaitu yang disebut dengan hablum minannas ya. Nah, amal yang langsung berhubungan dengan Allah dapat kita sebut dengan amal ibadah. Jadi yang disebut dengan amal ibadah yaitu adalah amal yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya itu disebut dengan amal soleh ya. Jadi jelas amal ibadah dengan amal soleh itu adalah dua hal yang berbeda. Amal ibadah adalah suatu amal yang langsung hubungannya dengan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh yaitu adalah suatu amal yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya ya, itu disebut amal soleh. Nah, hal ini sesuai dengan definisi amal yang diwajibkan kepada manusia, yaitu ada fardhu ain dan fardhu kifayah ya. Sidi Ghazalba ya dalam bukunya menerangkan perbedaan antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Ya, Sidi Ghazalba
menyampaikan perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban agama, kewajiban yang dibebankan atas tiap individu terhadap Allah. Jadi yang disebut fardu ain menurut Sidi Ghazalba ya dalam kitabnya atau dalam bukunya yang berjudul Islam dan Perubahan Sosio-Budaya ya. Buku Sidi Ghazalba ini menjelaskan bahwa yang namanya fardu ain itu adalah kewajiban agama, kewajiban yang dibebankan atas tiap individu terhadap Allah. Dan fardu kifayah adalah kewajiban sosial, kewajiban yang dibebankan kepada tiap individu terhadap masyarakatnya ya. Jadi itu penjelasan daripada Sidi Ghazalba di dalam bukunya yang berjudul Islam dan Perubahan Sosio Budaya halaman ke-68.